Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Ventri Afrilian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus-kasus organisasi. 1. Siklus kehidupan organisasi. Latar belakang. Sebuah organisasi lahir ketika beberapa individu dan entrepreneur yang terpanggil mengetahui dan kemudian mengambil manfaat dari adanya peluang dalam menggunakan keahlian dan kemampuan mereka dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa produk atau jasa. Peluang tersebut perlu dijaga dan dipelihara dengan baik jika menginginkan kelangsungan atau sustainabilitas dari masa hidup organisasi tersebut. A. Pertumbuhan organisasi. Ada 4 cara pertumbuhan organisasi, yaitu melalui kegiatan. Yang pertama, ekspansi. Yang kedua, diversifikasi. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang keempat, perbaikan teknik manajerial. B. Model pertumbuhan organisasi. Model pertumbuhan organisasi meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama, kreativitas, yang kedua, pengarahan, yang ketiga, pendelegasian, yang keempat, koordinasi, yang kelima, kerjasama. C. Penurunan organisasi. Masalah manajerial yang potensial jika organisasi mundur. Yang pertama, yaitu meningkatnya konflik, meningkatnya berpolitik. Yang ketiga, meningkatnya penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, hilangnya kredibilitas manajemen puncak. Yang kelima, perubahan komposisi tenaga kerja. Yang keenam, meningkatnya perputaran tenaga kerja secara sukarela. Yang ketujuh, rusaknya motivasi pegawai. D. Alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa kegiatan yang harus segera dilakukan. Yang pertama, menjelaskan strategi organisasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, mensentralisasi pengambilan keputusan. Yang keempat, mendesain kembali organisasi. 2. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur garis atau sederhana. Organisasi bentuk garis diciptakan oleh Henry Fayol. Struktur organisasi ini adalah wewenang dari atasan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasan yang memberi perintah. 2. Struktur fungsional. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh Vivian Tyler. Struktur ini berawal dari konsep adanya pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang yang memberi perintah kepada setiap bawahan. Ciri-ciri struktur fungsional adalah tidak menjamin adanya kesatuan pemerintah. Keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisis. Yang ketiga, penghemat waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama. 3. Struktur staf. Organisasi dalam bentuk staf yang mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan berfungsi memberikan bantuan baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan sasaran dalam bidang kepada pimpinan dalam organisasi. 4. Struktur garis dan staf. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini merupakan umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah yang luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak, sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri. Yang kelima, struktur produk. Struktur ini digunakan jika perusahaan memutuskan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan pembuatan. Struktur organisasi sebuah perusahaan. Jenis organisasi ini membagi tugasnya ke dalam dimensi produk.
3. Desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan sebuah kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Desain organisasi menurut para ahli adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindak para manajer. Desain organisasi terbagi dua. 1. Organisasi umum. Organisasi ini dibagi kepada 3 bagian. 1. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. 2. Desain organisasi keseluruhan. Desain organisasi keseluruhan adalah rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. 3. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan akurtual yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. 2. Birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. 3. Struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang diciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah dan universitas, perusahaan konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. 3. Desain organisasi modern. Desain organisasi ini juga dibagi kepada 3 bagian. 1. Struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. 2. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama sebagai bisnis secara detail. 3. Fungsi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapus rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Cukup sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.